Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Di sini ada 4 kuadran ya. Yang pertama ada kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. Coba lihat diagram Kartesiusnya ini ya, menandakan batasan dari setiap besaran sudutnya. Untuk kuadran 1 terletak di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 terletak di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 terletak di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 terletak di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Pertanyaannya, bagaimana dengan nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangennya? Untuk di kuadran 1, semua nilai perbandingan trigonometrinya itu adalah positif. Nilai sin positif, nilai cos positif, ya, nilai tangen positif, kosekan juga positif, nilai sekan positif, dan kotangennya juga positif. Dan untuk di kuadran 2, nilai sinnya itu positif sama dengan kosekannya, nilai cos negatif sama dengan sekan, nilai tangen negatif sama dengan kotangennya. Kemudian untuk di kuadran 3, nilai sin itu negatif sama dengan kosekannya negatif, kemudian nilai cos negatif sama dengan sekan negatif, nilai tangen itu positif dan kotangen juga positif. Terakhir di kuadran 4, nilai sin itu negatif, nilai kosekannya juga negatif, kemudian nilai cos positif, nilai sekan juga positif, nilai tangennya negatif, dan nilai kotangennya negatif. Nah, masing-masing kuadran itu memiliki polanya ya. Kuadran 1 polanya itu alfa derajat, kemudian kuadran 2 itu polanya 180 dikurangi alfa, kuadran 3 polanya alfa dikurangi 180, dan kuadran 4 itu polanya 360 dikurangi alfa. Oke, agar tidak bingung, kita langsung ke contoh soalnya saja. Oke, di sini ada 4 soal ya. Yang pertama, nilai dari sin 30 derajat itu berapa? Yang nomor 2, nilai dari tangen 120 derajat. Nomor 3, nilai kosinus 225 derajat. Dan terakhir, nilai sinus 330 derajat. Nomor 1, sin 30 derajat. Oke, 30 itu adanya di kuadran berapa? Oke, 30 itu adanya di kuadran 1. Ya, karena 30 terletak di antara 0 sampai dengan 90. Yang kedua, kita lihat nilai sinus pada kuadran 1 itu adalah positif. Oke, berarti di sini tetap positif ya. Selanjutnya, 30 itu termasuk ke dalam sudut istimewa. Berarti tinggal lihat di tabel. Nilai sin 30 itu berapa? Setengah. Oke, berarti di sini langsung nilainya adalah setengah. Kemudian untuk yang nomor 2, nilai dari tangen 120 derajat. 120 derajat itu kira-kira ada di kuadran berapa? Ya, 120 itu ada di kuadran 2. Karena terletak di antara 90 sampai dengan 180 derajat. Oke. Kemudian lihat nilainya. Tangen itu positif apa negatif di kuadran 2? Oke, di sini nilai tangen itu adalah negatif untuk di kuadran 2. Maka di sini kita beri tanda negatif. Selanjutnya, polanya itu bagaimana untuk kuadran 2? Kalau tadi kan kuadran 1 polanya alfa derajat, berarti tidak perlu diapa-apakan lagi, langsung cari nilai sin 30. Nah, kalau di kuadran 2 itu ada polanya, yaitu 180 dikurangi alfa. Nah, alfanya itu ada 120, berarti 180 dikurangi 120. Tanda negatifnya tetap ada,
Kemudian 180 dikurangi 120 itu nilainya 60, maka kita akan mencari nilai dari negatif tangan 60. Nah, 60 ini sudut istimewa ya. Cari nilai tan 60 berapa di sini? Tangan 60 adalah akar 3. Oke, di sini akar 3 seharusnya ya, nolnya kelebihan. Nah, berarti nilai tangan 120 itu adalah negatif akar 3. Kemudian untuk yang nomor 3, nilai dari cos 225. Nah, 225 itu ada di kuadran 3. Oke. Kemudian lihat di sini, nilai cos itu positif apa negatif? Oke, di sini cosnya adalah negatif. Maka beri tanda negatif di bagian depan. Selanjutnya kita lihat polanya. Untuk kuadran 3 itu polanya alfa dikurangi 180 maksudnya. Oke, berarti alfanya itu adalah 225 ya. 225 dikurangi 180 nilainya 45. Selanjutnya lihat di tabel nilai cos 45 itu berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Oke, jangan lupa berikan tanda negatif di depannya. Selanjutnya yang nomor 4, nilai dari sin 330. Nah, ada di kuadran berapa nih 330 itu? Ada di kuadran 4 karena terletak di antara 270 sampai dengan 360. Oke, selanjutnya lihat nilai untuk sin itu positif apa negatif. Nah, di kuadran 4 nilai sinnya itu adalah negatif, maka beri tanda negatif di depannya. Kemudian lihat polanya. Kuadran 4 itu polanya 360 dikurangi alfa. Berarti alfanya 330 ya. Maka 360 dikurangi 330 hasilnya 30. Oke. Selanjutnya lihat di tabel nilai dari sin 30. Sin 30 adalah setengah. Oke, berarti setengah ya, dari tadi sin 30 setengah dan tanda minnya itu ikut sampai di bawah. Maka hasil sin 330 adalah negatif setengah. Mudah ya, ini adalah bentuk soal contoh yang nomor 1. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk contoh soal yang nomor 2. Tentukan besar alfa jika tan alfanya itu adalah 1/3 akar 3 dan alfanya itu berada pada sudut 180 sampai 270. Oke, perhatikan dulu di sini. Tan alfa itu nilainya 1/3 akar 3. Nah, berapa alfanya? Tinggal kita cek di tabel. Tan alfa yang nilainya 1/3 akar 3 tuh ada di sudut berapa? Nah, tan alfa 1/3 akar 3 ada di sudut 30 derajat. Berarti nilai alfa di sini ya 30 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat tadi di soal. Ada kalimat yang menyatakan bahwa alfa berada pada sudut 180 sampai 270. Nah, kalau lihat di diagram Kartesius, 180 sampai 270 itu adalah kuadran 3. Nah, berarti di sini biar nggak bingung dikasih kuadran 3. Polanya bagaimana? Alfa dikurangi 180. Berarti alfa dikurangi 180 sama dengan 30. Dari mana 30? Dari alfa yang tadi di atas. Oke, selanjutnya kita hitung. Alfa sama dengan 30-nya tetap ya. 180 ada di kanan menjadi positif. Maka nilai alfa adalah 30 ditambah 180 hasilnya 210 derajat.
untuk yang nomor 1. Oke, kemudian untuk contoh soal selanjutnya, tentukan besar alfa. Oke, ini yang dicari ya. Jika cos alfanya itu negatif setengah dan alfa berada pada sudut 90 sampai 180. Oke, kita cek dulu nih, kira-kira besar alfa yang diketahuinya itu berapa. Oke, negatifnya kita pending dulu ya, dibiarkan dulu tanda negatifnya. Cos alfa sama dengan setengah. Oke, kemudian kita lihat ke tabel, nilai cos yang setengah itu berada pada sudut berapa? Oke, ini adalah cos yang nilainya setengah, 0 derajat 1, 30 setengah akar 3, 45 setengah akar 2, 60 setengah. Oke, ini berarti ya. Maka cos alfa yang nilainya setengah itu berada pada sudut 60 derajat. Di sini alfanya adalah 60 derajat. Selanjutnya kita cek lagi nih pada kalimat alfa berada pada sudut 90 sampai 180. Nah, 90 sampai 180 itu adanya di kuadran 2. Ini ya. Oke, berarti ini keliru. Harusnya ini adalah kuadran 2. Bagaimana polanya? Pola di kuadran 2 adalah 180 dikurangi alfa. Oke, berarti 180 dikurangi alfa sama dengan 60 derajat. Nah, yang kita cari itu adalah alfa dari polanya ya. Berarti alfanya pindah supaya bernilai positif. Pindah ya. Dan 60-nya juga pindah ke sebelah kiri. Maka alfa pindah menjadi positif, 180-nya tetap, 60 pindah menjadi negatif. Maka nilai alfa itu adalah 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Ingat ya. Yang kita cari itu alfa dari polanya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana jika dalam soal tidak diberikan keterangan intervalnya? Nah, dua contoh soal yang tadi itu kan sudah diberitahukan bahwa si alfanya itu terletak di antara 90 sampai 180. Berarti kita bisa langsung mendebak di kuadran 2. Nah, kalau tidak ada keterangan interval ini, maka kita harus mencarinya sendiri. Kira-kira ada di kuadran berapa saja gitu. Nah, misalkan ini enggak ada ya, enggak ada ininya. Oke. Cos alfanya negatif setengah. Nah, berarti kita cari nih. Cos yang nilainya negatif itu ada di kuadran berapa saja. Oke, berarti ada di kuadran 2 dan juga di kuadran 3. Nanti di sini kita bisa mendapatkan 2 alfanya ya dari si polanya itu. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan bahas bentuk soal yang lain. Diketahui tan alfa sama dengan min 5/12. Alfanya itu ada pada kuadran 4. Tentukan nilai sudut di sin alfa, cos alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Oke. Masih ingat ya di materi awal tentang perbandingan trigonometri tan alfa. Oke, negatifnya ini kita biarkan dulu. Tinggal lihat 5/12-nya. Berarti yang jadi patokan itu adalah tan alfa 5/12. Oke. Pada materi awal, rumus dari tan alfa itu adalah depan per samping. Depan per samping. Berarti di sini kita gambarkan dulu alfanya itu ada pada kuadran 4 ya. Ini alfanya. Depan sudutnya berarti angka 5. Samping sudutnya adalah 12. Berarti 5/12. Oke, selanjutnya untuk mencari sisi miring. Kenapa kita harus mencari sisi miring? Karena untuk mencari nilai perbandingan trigonometri, kita butuh
sisi depan, sisi samping, sama sisi miringnya. Nah, kita cari sisi miringnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Pangkat 2-nya hilang, di sini berubah menjadi akar. Berarti akar dari kedua sisinya ini ya dijumlahkan. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti 25 ditambah 144. Hasilnya adalah akar dari 169, yaitu 13. Berarti di sini sisi miringnya itu adalah 13. Tadi depan sudut itu adalah 5 ya, diberi keterangan agar tidak bingung. Kemudian samping sudut ini adalah 12. Nah, kemudian ada juga keterangan adanya di kuadran 4. Ingat-ingat ya, ada di kuadran 4. Tadi tan alfa desa depan samping 5/12. Kemudian sin alfa demi depan miring. Depan itu adalah 5, miringnya 13. Berarti 5/13. Kemudian kita cek sin di kuadran 4 itu nilainya positif apa negatif? Oke, sin di kuadran 4 itu adalah negatif. Maka di sini diberi tanda negatif. Sama kayak tadi ya, tan di kuadran 4 tuh nilainya negatif. Maka di sini ada tanda negatifnya. Kemudian cos alfa itu sami, samping miring. Sampingnya 12, miringnya 13, berarti 12/13. Nilai cos di kuadran 4 itu adalah positif, berarti tetap di sini ya, tidak perlu menuliskan tanda min. Kemudian kosekan alfa itu adalah miring per depan. Miringnya itu 13, depannya itu 5, berarti 13/5. Lihat di sini, kosekan itu tandanya negatif di sini. Maka diberi tanda min. Selanjutnya sekan. Sekan itu misa, miring samping. Miringnya 13, sampingnya 12. 13/12. Sekan pada kuadran 4 itu positif. Maka di sini tetap positif. Selanjutnya kotangan alfa itu sade, samping depan. Sampingnya 12, depannya 5. Berarti 12/5. Tinggal lihat tandanya. Kotangan itu adalah negatif. Berarti tinggal diberi tanda negatif. Oke. Ini adalah bentuk contoh selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih bentuk contoh soal yang lainnya. Nah, di sini bentuknya operasi ya. Operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya ya. Dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri di semua kuadran. Oke. Pertanyaannya, nilai dari sin 120 ditambah cos 0 adalah, oke, berarti kita harus mencari nilai masing-masing dari setiap perbandingan trigonometrinya ya. Yang pertama sin 120. 120 itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Oke, nilai sinnya itu positif apa negatif? Positif. Maka di sini tetap positif ya, tidak ada tanda negatifnya. Selanjutnya bagaimana dengan polanya? Polanya itu 180 dikurangi alfa. Alfanya 120, berarti 180 dikurangi 20 ditambah cos 0. 0 itu ada di kuadran 1. Tidak ada polanya ya. Maksudnya polanya itu tidak ada perubahan apapun, tetap alfa. Selanjutnya kita cari sin 180 dikurangi 120 adalah 60 ditambah cos 0. Nah, nilai sin 60 lihat di tabel. 60 itu adalah setengah akar 3 ditambah cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Maka setengah akar 3 ditambah 1 nilainya adalah akar 3 ditambah 2/2. Nah, kenapa bisa? Setengah akar 3 itu bisa kita tuliskan akar 3/2 ya. Ditambah 1. 1 tuh bisa juga 1/1. Disamakanlah penyebutnya. Seperti itu ya.
Kemudian untuk yang nomor 2. Nilai dari tan 45 dikali cos 300 adalah, kalau 45 tuh adanya di kuadran 1. Nah, polanya itu tetap alfa, tidak terjadi perubahan apapun. Maka tetap 45. Kemudian cos 300. Nah, 300 itu adanya di kuadran 2. Antara 270 sampai dengan 360. Kemudian kita lihat nilai cosnya positif apa negatif. Oke, positif ya di sini untuk kuadran 4, maka tidak perlu diberi tanda min. Selanjutnya lihat polanya. Pola di kuadran 4 itu 360 dikurangi alfa. Berarti 360 dikurangi alfanya 300. Hasilnya adalah cos 60. Oke, selanjutnya tinggal lihat di tabel tan 45. Tan 45 itu adalah 1. Di sini tan 45 itu harusnya 1 ya. Oke. Tan 45 itu adalah 1 dikali cos 60. Cos 60 itu berapa nih? Cos 60 itu adalah setengah. Oke, berarti harusnya 1 dikali setengah. Maka hasilnya adalah setengah. Oke, bukan 1/4 akar 2 ya. Oke, baiklah. Cukup ya untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.